Malam pertama di kamar jenazah. Malam itu, udara di Yogyakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Mas Yusri, seorang pemuda berusia 20 tahun, merasakan ketegangan menyelimuti dirinya saat ia berdiri di depan pintu kamar jenazah rumah sakit tempat ia magang. Ia baru saja menyelesaikan kuliah kedokteran dan ditugaskan untuk menjaga kamar jenazah selama malam. Ini adalah pengalaman pertamanya yang membuatnya merasa campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan. Saat memasuki ruang gelap yang dipenuhi aroma antiseptik, Yusri menyaksikan deretan lemari pendingin yang menyimpan jenazah. Tak jauh dari situ, ada lampu neon yang berkedip-kedip, memberikan suasana yang semakin mencekam. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Yusri, kau siap?" tanya Mas Kiki, temannya yang juga magang, sambil mengatur alat-alat di meja visum. Kiki lebih berpengalaman dan terlihat tenang, meskipun Yusri bisa merasakan getaran ketegangan di dalam dirinya. "Ya, aku siap. Hanya saja, tempat ini terasa aneh," jawab Yusri, matanya menyapu seluruh ruangan. Ia mencoba terdengar percaya diri, meskipun hatinya berdegup kencang. Malam semakin larut, dan suasana menjadi semakin sunyi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara meringkik kuda yang berasal dari luar. Suara itu mengganggu konsentrasi mereka, membuat bulu kuduk Yusri merinding. "Apa itu?" tanya Yusri, kebingungan. "Entahlah, mungkin hanya suara malam," jawab Kiki, meskipun wajahnya tampak ragu. Mereka berusaha untuk tidak memikirkan suara aneh itu dan kembali fokus pada tugas mereka. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Beberapa saat kemudian, aroma aneh mulai menyebar di ruangan. Yusri mencium bau busuk yang tak biasa, membuatnya merasa mual. Ia berusaha menahan diri, tetapi tidak bisa menghindari rasa ingin tahunya. Saat mereka sedang bercakap-cakap, Mbak Ita, seorang mahasiswi kedokteran yang juga magang, masuk ke dalam kamar jenazah. Ia terlihat pucat dan gelisah. "Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa tidak enak," katanya sambil berusaha tersenyum. Malam itu, Mbak Ita mengajak mereka berdua untuk berbagi cerita. Mereka mulai bercerita tentang pengalaman masing-masing, tetapi ketegangan tetap menyelimuti suasana. Tiba-tiba, suara meringkik kuda terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Yusri menatap Kiki dan Ita, melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. "Apakah kalian mendengarnya?" tanya Yusri, suaranya bergetar. "Ya, itu aneh sekali," jawab Kiki, sambil melangkah lebih dekat ke lemari pendingin. "Aku rasa kita harus memeriksanya." Mereka bertiga mendekati pintu, tetapi sebelum mereka bisa membuka, Mbak Ita tiba-tiba jatuh ke lantai, mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Yusri dan Kiki segera menghampirinya, tetapi Ita mulai berperilaku aneh. Ia menggeliat di lantai seolah-olah sedang kesakitan, dan matanya melotot. Dalam sekejap, ia mulai berteriak dengan suara yang tidak biasa. "Dia kesurupan!" teriak Yusri, panik. Mereka berusaha menenangkan Mbak Ita, tetapi ia terus berteriak dan berperilaku seperti seekor kuda. Dalam keadaan panik, mereka memanggil petugas rumah sakit untuk membantu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya beberapa petugas datang dan membantu menenangkan Mbak Ita. Dengan bantuan mereka, akhirnya Ita bisa sadar kembali, tetapi wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. "Ada yang tidak beres di sini," kata salah satu petugas, memperhatikan suasana di kamar jenazah. "Kita harus segera pergi dari sini." Setelah kejadian itu, Yusri dan Kiki merasa semakin tertekan. Keduanya berusaha untuk mengalihkan pikiran mereka dengan melakukan tugas rutin di kamar jenazah. Namun, suara tangisan wanita dan meringkik kuda terus menghantui mereka hingga larut malam. Setelah Mbak Ita dibawa ke ruang perawatan, Yusri dan Kiki kembali ke kamar jenazah. Meskipun mereka berusaha untuk tetap fokus, perasaan tidak nyaman dan ketakutan terus mengganggu pikiran mereka. Keduanya tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang janggal terjadi di tempat itu. Saat larut malam, ketika Yusri bersiap untuk pulang, ia merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah jalan pulang,
ia melihat sosok kakeknya yang muncul tiba-tiba di depannya. Sosok itu memandangnya dengan tatapan serius sebelum menghilang. Yusri terkejut, dan pikirannya kembali ke Mbak Ita dan kejadian di kamar jenazah. Dengan perasaan campur aduk, Yusri kembali ke rumah, tetapi malam itu akan menjadi malam pertama dari banyak kejadian aneh yang akan menghantuinya selamanya. Suara-suara misterius dan pengalaman mistis yang dialaminya di kamar jenazah hanya menjadi awal dari perjalanan menakutkan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Jejak Ibu Watun. Malam-malam setelah insiden di kamar jenazah, Yusri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Mbak Ita yang kesurupan dan suara meringkik kuda kembali menghantuinya. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk dalam pikirannya, mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sosok yang terbaring di ruang jenazah itu, yang tak lain adalah Ibu Watun. Setelah beberapa hari, Yusri memutuskan untuk menemui warga sekitar rumah sakit, berharap bisa mendapatkan informasi lebih tentang Ibu Watun. Pada suatu sore, ia dan Kiki pergi ke warung kopi yang terletak tidak jauh dari rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa orang yang sedang berkumpul dan berbincang. Kalian dari rumah sakit ya?" sapa salah satu warga, seorang lelaki parubaya dengan wajah ramah. "Ada yang aneh dengan Ibu Watun, bukan?" Yusri dan Kiki bertukar pandang, lalu Yusri mengangguk. "Iya, kami baru saja menangani jenazahnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan beliau?" Warga itu menatap mereka serius, lalu mulai bercerita. Ibu Watun adalah seorang wanita yang terjebak dalam praktik pesugihan jaran penoleh. Konon, dia melakukan ritual itu untuk mendapatkan kekayaan. Tapi lihatlah, semua itu hanya membawa malapetaka. Yusri merasa terkejut. Pesugihan jaran penoleh. Apa itu? Ritual yang melibatkan pengorbanan. Biasanya, orang yang melakukan ini harus memberikan tumbal, dan dalam kasus Ibu Watun, dia harus membayar dengan nyawanya sendiri, jawab lelaki itu, suaranya bergetar. Kiki mencatat apa yang didengar, sementara Yusri terdiam memikirkan dampak dari ritual tersebut. "Dan apa yang terjadi pada jenazahnya?" tanya Yusri, penasaran. "Banyak yang bilang, dia tidak mati dengan cara wajar. Jenazahnya terlihat aneh, dengan bulu-bulu panjang di punggungnya. Itu adalah tanda bahwa dia terjebak antara hidup dan mati," jelasnya. Mendengar penjelasan itu, Yusri merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa ada cara untuk membebaskan arwahnya?" tanyanya, ingin tahu tentang kemungkinan mengakhiri penderitaan Ibu Watun. "Tidak ada yang tahu. Yang jelas, jika arwahnya tidak tenang, akan ada konsekuensi bagi siapapun yang terlibat," jawab lelaki itu sambil menatap Yusri dengan serius. "Hati-hati, nak. Jangan bermain-main dengan kekuatan yang tidak kau pahami." Setelah berbincang-bincang, Yusri dan Kiki meninggalkan warung dengan perasaan berat. Mereka merasa terjebak dalam dunia yang lebih dalam dan lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Ketakutan dan rasa ingin tahu menggerogoti pikiran mereka, tetapi Yusri merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang Ibu Watun dan praktik pesugihan tersebut. Malam itu, Yusri kembali ke kamar jenazah sendirian, bertekad untuk memeriksa jenazah Ibu Watun lebih dekat. Dia merasa ada yang perlu dia lakukan untuk memberi kelegaan pada jiwa yang tersiksa itu. Ketika ia memasuki ruangan yang dingin dan gelap, suasana menjadi semakin menakutkan. Yusri menghampiri lemari pendingin tempat jenazah Ibu Watun disimpan. Ia mengatur napasnya dan membuka pintu lemari. Jenazah Ibu Watun terbaring di dalamnya, terlihat tidak wajar. Yusri merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat kondisi tubuhnya. Kaki dan tangan Ibu Watun tampak menekuk ke dalam, dan bulu-bulu panjang menjalar di sekitar punggungnya, seperti ekor kuda. Yusri merasa ngeri, tetapi ia juga dibanjiri rasa penasaran. Ia mendekat dan menyentuh bulu-bulu itu, merasakan tekstur kasar yang membuatnya bergidik. Saat itu, ia teringat akan cerita warga tentang kondisi jenazah yang tidak wajar. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih, seolah ada yang memanggilnya. "Yusri," suara itu terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuatnya terhenti. Ia menoleh,
tetapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ketakutannya meningkat, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ini hanya imajinasiku, pikir Yusri, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, rasa takut itu semakin menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu. Saat berbalik untuk meninggalkan ruangan, tiba-tiba pintu kamar jenazah tertutup dengan keras. Yusri terkejut dan berusaha membuka pintu, tetapi tidak bisa. Panik melanda dirinya. Ia mendengar suara meringkik kuda lagi, kali ini lebih dekat dan lebih menakutkan. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menegangkan. Dalam kepanikan, Yusri meraba dinding mencari cara untuk membuka pintu, tetapi ketakutannya membuatnya kesulitan. Ketika ia hampir putus asa, suara lembut kembali terdengar, "Yusri, bantu aku." Suara itu begitu menyentuh dan menyedihkan, membuat bulu kuduknya merinding. Yusri merasa seolah arwah Ibu Watun memanggilnya, meminta pertolongan. Dengan keberanian yang tersisa, Yusri berusaha menenangkan dirinya dan memfokuskan pikirannya. "Aku harus bisa keluar dari sini," pikirnya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba membuka pintu sekali lagi. Kali ini, dengan semua kekuatan yang dimilikinya, ia menarik pintu hingga akhirnya terbuka. Yusri melangkah keluar dengan cepat, napasnya terengah-engah. Ia merasa lega, tetapi ketakutan masih menyelimuti hatinya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak bisa berhenti memikirkan suara yang memanggilnya. Apakah itu benar-benar arwah Ibu Watun? Ataukah semua ini hanya permainan pikirannya? Setelah malam yang menegangkan itu, Yusri semakin yakin bahwa ia harus mencari cara untuk membantu Ibu Watun. Ia tahu bahwa pesugihan Jaran Penoleh telah membawa malapetaka, dan ia tidak ingin terjebak dalam kegelapan yang sama. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketertarikan yang kuat untuk menggali lebih dalam tentang praktik tersebut, meskipun ia tahu risiko yang mengintai. Dengan tekad baru, Yusri berjanji untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ibu Watun dan cara untuk membebaskan arwahnya. Namun, perjalanan ini akan membawanya ke jalan yang tidak terduga, di mana ia harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Panggilan kegelapan. Hari-hari setelah insiden di kamar jenazah, Yusri merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Suara lembut yang memanggilnya di malam itu terus menghantuinya, membangkitkan rasa ingin tahunya untuk mencari tahu lebih dalam tentang Ibu Watun dan praktik pesugihan Jaran Penoleh. Kiki, yang semakin terpengaruh oleh cerita-cerita di warung kopi, mulai menunjukkan minat yang sama untuk menggali lebih dalam, meskipun ada rasa takut yang jelas di wajahnya. Keesokan harinya, Yusri memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut. Ia pergi ke perpustakaan rumah sakit dan mencari buku-buku atau artikel yang membahas tentang praktik pesugihan dan fenomena mistis lainnya. Matanya melotot saat menemukan beberapa catatan lama tentang pesugihan di Yogyakarta, termasuk ritual Jaran Penoleh yang telah dilakukan selama berabad-abad. Pesugihan Jaran Penoleh adalah praktik yang sangat berbahaya. Pengikutnya percaya bahwa dengan mengorbankan seseorang, mereka dapat memperoleh kekayaan dan kebahagiaan yang abadi. Namun, pengorbanan itu tidak selalu berhasil, dan banyak yang harus membayar mahal atas keputusan mereka, bunyi salah satu kutipan yang Yusri temukan. Yusri merasa tertekan saat membaca informasi itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa melakukan hal semacam itu. Namun, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk terus menggali lebih dalam. Ia juga menemukan bahwa banyak dari mereka yang terlibat dalam praktik ini seringkali mengalami nasib buruk, bahkan kematian misterius. Setelah seharian di perpustakaan, Yusri memutuskan untuk menemui Kiki dan Mbak Ita. Ia ingin berbagi apa yang telah ia temukan dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Di kafe dekat rumah sakit, mereka berkumpul dan Yusri mulai menjelaskan hasil penelitiannya. "Aku menemukan banyak informasi tentang pesugihan Jaran Penoleh. Ini bukan hanya sekadar mitos, Kiki. Banyak orang yang terjebak dalam praktik ini, dan mereka tidak bisa keluar dari belenggu yang mereka ciptakan," jelas Yusri, menatap serius ke arah teman-temannya. Mbak Ita,
yang baru pulih dari kejadian kesurupan, terlihat cemas. Kita tidak seharusnya terlibat dalam hal ini, Yusri. Ini sangat berbahaya. Kita bisa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan, katanya dengan nada khawatir. Tidak, kita harus mencari cara untuk membantu Ibu Watun. Aku merasa ada sesuatu yang bisa kita lakukan, Yusri bersikeras. Kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dia lakukan dan mungkin menemukan cara untuk membebaskan jiwanya. Kiki yang tadinya ragu mulai terpikat oleh ide tersebut. Tapi bagaimana kalau kita menjadi target juga? Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, katanya, mengingatkan Yusri akan risiko yang mungkin mereka hadapi. Jangan khawatir, Kiki. Kita akan berhati-hati. Ini semua demi membantu arwah Ibu Watun, Yusri menjawab dengan keyakinan. Aku punya rencana. Kita bisa mencari orang yang berpengalaman dalam hal ini, seseorang yang mengerti tentang ritual dan bisa membantu kita. Mereka sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut dan memutuskan untuk pergi ke seorang dukun yang dikenal di daerah tersebut. Dukun itu, yang bernama Mbah Joko, terkenal memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik-praktik mistis dan diyakini bisa memberikan pencerahan tentang apa yang terjadi dengan Ibu Watun. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi mengunjungi Mbah Joko. Rumah dukun itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Saat mereka sampai, suasana sekelilingnya terasa mencekam. Pohon-pohon besar dan semak-semak yang rimbun membuat tempat itu tampak angker. Mbah Joko menyambut mereka dengan senyuman hangat, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Yusri merasa waspada. "Selamat datang, anak-anak. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya dalam dan menenangkan. Yusri langsung menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Mbah Joko mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk seolah memahami ketakutan dan kebingungan yang mereka alami. Pesugihan jaran penoleh memang berbahaya. Banyak yang terjebak dalam praktik ini dan tidak bisa keluar, kata Mbah Joko pelan. Ibu Watun, dia terjebak di antara dua dunia. Arwahnya tidak tenang karena kesalahan yang dia buat. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu? Tanya Yusri, penuh harapan. Untuk membebaskan arwahnya, kalian harus melakukan ritual pembersihan. Namun, itu tidak mudah. Kalian perlu keberanian dan ketulusan hati. Tanpa itu, kalian tidak akan berhasil, jawab Mbah Joko, menatap dalam-dalam ke mata Yusri dan teman-temannya. Mbah Joko kemudian menjelaskan langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Mereka perlu mengumpulkan beberapa benda ritual, termasuk bunga, air suci, dan darah dari tumbal. Mendengar kata darah, Mbak Ita terlihat sangat cemas. Apakah kita benar-benar harus melakukan itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Ini terasa sangat mengerikan. Setiap ritual memiliki risikonya sendiri. Jika kalian ingin membantu Ibu Watun, kalian harus bersiap menghadapi konsekuensinya, jawab Mbah Joko, nada suaranya tegas. Tapi ingat, kalian harus melakukannya dengan tulus. Jika tidak, kalian akan terjebak dalam kegelapan yang sama. Setelah diskusi panjang, mereka bertiga bersepakat untuk melanjutkan rencana tersebut. Kiki masih merasa ragu, tetapi Yusri dan Mbak Ita meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan ketenangan bagi arwah Ibu Watun. Malamnya, mereka berkumpul di rumah Yusri untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ketika mereka mulai mengumpulkan barang-barang ritual, suasana menjadi semakin mencekam. Yusri merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi keinginan untuk membantu Ibu Watun membuatnya terus maju. Saat malam semakin larut, Yusri mulai merasakan kehadiran yang aneh. Suara-suara lirih terdengar di telinganya, memanggil namanya. Dalam kepanikan, ia menoleh ke arah Kiki dan Mbak Ita, tetapi mereka tampak tidak menyadari apa yang terjadi. Yusri, suara itu makin jelas, membuatnya merinding. Bantu aku. Yusri merasa terjebak dalam dilema, antara rasa ingin tahu yang mendalam dan ketakutan yang melanda. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, ia juga merasakan panggilan untuk membantu,
meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan tekad yang bulat, mereka mempersiapkan diri untuk ritual yang akan datang. Momen itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka, di mana mereka harus menghadapi kegelapan dan konsekuensi dari keputusan yang telah mereka buat. Dalam perjalanan ini, mereka akan menemukan bahwa tidak semua yang terlihat bisa dijelaskan, dan terkadang, kegelapan bisa mengintai dari tempat yang paling tidak terduga. Tumbal yang dipilih. 2 malam menjelang ritual pembersihan yang direncanakan, suasana di rumah Yusri semakin tegang. Mereka bertiga, Yusri, Kiki, dan Mbak Ita, tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mereka berusaha menutup mata, bayangan Ibu Watun dan suara-suara misterius kembali menghantui pikiran mereka. Yusri merasa bahwa waktu semakin mendesak, dan mereka harus segera melaksanakan ritual itu sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Pada malam sebelum ritual, mereka berkumpul di rumah Yusri untuk melakukan persiapan terakhir. Yusri mengeluarkan barang-barang yang telah mereka kumpulkan, bunga, air suci, dan beberapa benda yang diperlukan untuk ritual. Namun, saat mereka berdiskusi tentang langkah-langkah ritual, suasana menjadi semakin mencekam. Kita sudah siap untuk melakukan ritual ini, tetapi ada satu hal yang belum kita bicarakan, kata Kiki dengan nada serius. Tentang tumbal, kita perlu memilih seseorang untuk dijadikan tumbal, bukan? Mbak Ita terlihat sangat cemas. Apakah kita benar-benar harus melakukannya? Ini terasa sangat salah. Kita tidak bisa memilih nyawa seseorang untuk dibawa ke dalam kegelapan, ujarnya, suaranya bergetar. Yusri menatap mereka berdua. Ia merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. Kita tidak bisa membantu Ibu Watun tanpa tumbal. Ini adalah bagian dari ritual, dan kita harus melakukannya jika ingin membebaskan arwahnya, katanya, meskipun hatinya terasa berat. Setelah perdebatan yang panjang, mereka sepakat untuk mencari seseorang yang bersedia menjadi tumbal. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat berisiko, mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka hindari. Yusri merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Keesokan harinya, mereka mulai mencari kandidat untuk tumbal. Mereka berkeliling di lingkungan sekitar, bertanya kepada teman-teman dan kenalan. Namun, semua orang yang mereka ajak bicara menolak dengan ketakutan yang jelas. Banyak yang menganggap ritual semacam itu sebagai hal yang tabu, dan tidak ada yang mau terlibat. Malam tiba, dan ketiganya berkumpul lagi di rumah Yusri. Kiki terlihat semakin gelisah. Ini tidak seharusnya seperti ini. Kita tidak bisa memilih seseorang untuk menjadi tumbal. Ini sangat mengerikan, keluhnya. Jika kita tidak melakukan ini, Ibu Watun akan terjebak selamanya, Yusri bersikeras, meskipun hatinya mulai meragukan keputusan mereka. Kita harus menemukan seseorang yang tidak berdaya, yang tidak akan terlalu merugikan jika kita memilih mereka. Dalam pencarian mereka, Yusri teringat akan seorang anak yatim piatu bernama Rudi, yang tinggal di dekat rumah sakit. Rudi adalah seorang anak yang baik, tetapi hidupnya sangat sulit. Ia sering terlihat bermain sendirian di jalanan, dan Yusri merasa iba padanya. Namun, memilih Rudi sebagai tumbal terasa sangat tidak adil. Malam itu, saat mereka sedang mendiskusikan pilihan, Yusri terdengar suara lirih dari luar, seolah-olah memanggilnya. Ia melangkah keluar untuk memeriksa, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berdesir, membuatnya merinding. Suara itu seolah semakin mendesak, mengganggu ketenangannya. Yusri, kau baik-baik saja? Tanya Kiki yang mengikutinya keluar. Aku hanya mendengar sesuatu, jawab Yusri, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Ia merasa bahwa mereka semakin dekat dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk menemui Rudi. Saat mereka mendekati rumahnya, suasana di sekeliling terasa muram, seolah alam merasakan ketegangan yang mereka bawa. Rudi sedang duduk di depan rumahnya, tampak lesu dan kelelahan. Rudi, panggil Yusri, mencoba terdengar ramah. Apa kau ingin ikut kami sebentar? Kami ingin bicara denganmu. Rudi menatap mereka dengan tatapan bingung,
tetapi ia mengangguk. Mereka membawa Rudy ke tempat yang lebih sepi, jauh dari pandangan orang-orang. Yusri dan teman-temannya berusaha menjelaskan situasi mereka, tetapi ketegangan di udara semakin terasa. Rudy, kami ingin bertanya padamu. Apakah kau percaya pada kekuatan mistis? Tanya Kiki, berusaha membuka percakapan. Rudy terlihat bingung. Aku tidak tahu. Aku hanya seorang anak. Kenapa? Tanyanya. Yusri merasa tidak enak hati. Kami sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, dan kami butuh bantuanmu. Tapi, itu mungkin berisiko. Mendengar kata, berisiko, Rudy tampak ketakutan. Apa yang kalian maksud? Apa itu berbahaya? Tanyanya, suaranya bergetar. Tidak, bukan untukmu. Kami perlu seseorang untuk membantu kami, untuk melakukan ritual, Yusri menjelaskan dengan hati-hati. Ini bukan untuk menyakiti siapapun, tetapi kami tidak bisa melakukannya tanpa tumbal. Rudy menatap mereka dengan tatapan bingung dan ketakutan. Aku tidak mau terlibat, jawabnya, mencoba menjauh. Yusri merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin memaksa Rudy, tetapi di sisi lain, mereka merasa terjebak. Dengan perasaan bersalah, Yusri berusaha meyakinkan Rudy. Kami tidak bermaksud untuk jahat. Kami hanya ingin membantu seseorang. Rudy tetap menolak. Tolong, jangan paksa aku. Aku tidak mau terlibat dalam hal ini, katanya sambil berlari pergi. Yusri merasa putus asa dan bingung. Ia tidak ingin memilih Rudy, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Kiki dan Mbak Ita juga terlihat cemas, mereka tahu bahwa keputusan yang harus diambil tidak bisa diabaikan. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah Yusri, suasana terasa semakin berat. Suara-suara aneh kembali menghampiri mereka, memanggil Yusri dan membuatnya merasa terjebak. Kiki dan Mbak Ita berbicara tentang kemungkinan untuk membatalkan ritual, tetapi Yusri merasa bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Jika kita mundur, maka Ibu Watun akan terjebak selamanya, kata Yusri, berusaha meyakinkan diri dan teman-temannya. Kita harus melanjutkan, apapun yang terjadi. Mereka sepakat untuk melanjutkan rencana, meskipun hati mereka berat. Saat malam berlalu, Yusri merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suara yang memanggilnya semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk dibebaskan. Malam itu, Yusri berdoa dalam hati, berharap bahwa apapun yang akan terjadi, mereka akan tetap selamat. Namun, dalam benaknya, ia tahu bahwa konsekuensi dari tindakan mereka mungkin akan membawa mereka ke jalan yang tidak bisa mereka kembali. Kegelapan menanti di depan, dan mereka hanya bisa berharap bahwa keinginan mereka untuk membantu Ibu Watun tidak akan membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Penyesalan abadi. Malam ritual akhirnya tiba. Langit Yogyakarta gelap, dikelilingi awan mendung yang menambah suasana mencekam. Yusri, Kiki, dan Mbak Ita berkumpul di rumah Yusri, mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual pembersihan yang telah mereka rencanakan. Ketegangan terasa di udara, dan mereka semua merasakan beban yang tidak terkatakan di hati mereka. Apakah kita sudah siap? Tanya Kiki, suaranya bergetar. Ia terlihat sangat cemas, dan Yusri bisa melihat bayangan ketakutan di matanya. Ya, kita harus melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membantu Ibu Watun, jawab Yusri, meskipun hatinya bergetar oleh keraguan. Mereka telah mempersiapkan semua benda yang dibutuhkan, tetapi rasa takut akan konsekuensi dari tindakan mereka semakin menghantui. Malam itu, mereka menuju lokasi ritual yang telah ditentukan, yaitu sebuah tempat yang sepi di pinggir hutan dekat rumah sakit. Yusri memilih tempat itu karena jauh dari keramaian, dan ia berharap bisa melakukan ritual tanpa gangguan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah-olah dunia menekan mereka untuk berhenti. Sesampainya di sana, mereka menata benda-benda ritual di atas tanah. Bunga, air suci, dan benda-benda lainnya diletakkan rapi. Yusri mengatur napasnya dan berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa mereka harus fokus untuk melaksanakan ritual ini dengan benar. Mbak Ita terlihat gelisah. Yusri, aku merasa tidak enak.
Kita tidak seharusnya melakukan ini, katanya, suaranya bergetar. Apa yang terjadi jika kita gagal? Mbak Ita, kita harus percaya. Jika kita tidak melakukan ini, arwah Ibu Watun akan terjebak selamanya. Kita harus berani, Yusri menjawab, berusaha memberikan semangat meskipun dalam hati ia sendiri meragukan keputusan ini. Mereka mulai melaksanakan ritual, mengikuti instruksi yang diberikan oleh Mbah Joko. Yusri memimpin, membaca mantra dan mengucapkan doa dengan suara yang pelan tetapi tegas. Kiki dan Mbak Ita mengikuti di sisinya, berusaha untuk tetap tenang meskipun ketegangan semakin meningkat. Saat mereka melanjutkan ritual, tiba-tiba Yusri merasakan angin dingin berhembus. Suara gemerisik daun terdengar, dan kegelapan di sekeliling mereka tampak semakin pekat. Yusri berusaha untuk tidak panik, tetapi jantungnya berdegup kencang. Apakah kalian merasakan itu? Tanya Yusri, menatap Kiki dan Mbak Ita. Iya, ada yang tidak beres, jawab Kiki, wajahnya pucat. Sepertinya kita sudah menarik perhatian sesuatu. Mereka melanjutkan ritual, tetapi suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba, suara meringkik kuda kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Yusri merasa bulu kuduknya berdiri. Kita harus cepat, teriaknya, berusaha menyelesaikan ritual secepat mungkin. Saat mereka hampir menyelesaikan mantra, tiba-tiba Rudi, anak yatim piatu yang mereka temui sebelumnya, muncul dari balik semak-semak. Ia terlihat ketakutan dan bingung. Apa yang kalian lakukan? Teriaknya. Yusri merasa terkejut. Rudi, kenapa kamu di sini? Tanyanya, tetapi sebelum ia bisa menjelaskan, Rudi berlari menuju mereka. Jangan lakukan itu. Ini berbahaya, teriak Rudi, tetapi Yusri dan teman-temannya sudah terjebak dalam ritual yang sedang berlangsung. Dalam kepanikan, Yusri berusaha untuk menyelesaikan mantra, tetapi saat itu juga, langit tiba-tiba menggelegar. Petir menyambar, dan cahaya menyilaukan muncul dari arah mereka. Yusri merasa seolah-olah sesuatu yang besar dan gelap muncul dari kegelapan, mengancam mereka semua. Yusri, kita harus berhenti, teriak Mbak Ita, ketakutan. Suara meringkik kuda semakin mendekat, dan Yusri bisa merasakan kehadiran yang mengerikan. Tidak, kita sudah hampir selesai, teriak Yusri, berjuang melawan rasa takutnya. Namun, saat ia mengucapkan kata terakhir dari mantra, semua menjadi gelap. Dalam sekejap, mereka terlempar ke tanah, dan suara meringkik kuda bergema di telinga mereka. Yusri membuka matanya dan melihat sosok Ibu Watun berdiri di depan mereka, dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Bulu-bulu panjang menjalar di punggungnya, dan ia tampak seolah-olah terjebak di antara dua dunia. Kenapa kalian menggangguku? Suara Ibu Watun terdengar seperti bisikan, tetapi menggetarkan seluruh tubuh Yusri. Kalian tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Yusri merasa terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam. Kami hanya ingin membantumu, Ibu Watun. Kami tidak ingin melihatmu terjebak selamanya, katanya, suaranya bergetar. Ibu Watun mendekat, dan Yusri merasa ketakutan yang luar biasa. Kalian tidak tahu harga yang harus dibayar untuk membantu arwahku. Kalian telah memilih untuk terlibat dalam kegelapan ini, katanya, dan saat itu, Yusri merasakan seolah-olah jiwa mereka sedang ditarik ke dalam kegelapan. Mbak Ita dan Kiki berteriak ketakutan, dan Rudi yang berdiri di samping mereka tampak bingung dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Teriak Kiki. Ritual ini tidak cukup, kita harus memberikan tumbal, teriak Ibu Watun, suaranya menggema di udara. Siapa yang akan membayar harganya? Yusri merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa mereka terjebak dalam situasi yang lebih buruk dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka harus memilih antara menyelamatkan diri atau terjebak dalam kegelapan yang tidak ada habisnya. Ibu Watun, jangan, kami tidak ingin menyakiti siapapun. Yusri berteriak, tetapi suara Ibu Watun semakin mengancam. Kalian telah memanggilku. Sekarang, kalian harus membayar. Dalam keadaan panik, Yusri berusaha berpikir. Kami tidak akan mengorbankan siapapun.
Kami tidak akan terjebak dalam pesugihan ini. Teriaknya, berusaha menghilangkan kegelapan yang mengancam mereka. Namun, suara meringkik kuda semakin mendekat, dan Yusri merasakan bahwa tidak ada jalan keluar. Dalam momen itu, ia menyadari betapa salahnya keputusan mereka. Mereka telah memasuki dunia yang tidak seharusnya mereka sentuh, dan kini mereka membayar harganya. Saat kegelapan menyelubungi mereka, Yusri merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal. Tidak ada kekayaan yang bisa menggantikan jiwa yang hilang, dan tidak ada cara untuk kembali ke kehidupan normal setelah menyentuh kegelapan. Dalam kegelapan itu, Yusri, Kiki, dan Mbak Ita merasakan kehadiran yang mengerikan, seolah-olah mereka terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. Saat mereka terjatuh ke dalam kegelapan, satu-satunya yang tersisa adalah penyesalan abadi, menyadari bahwa pencarian mereka untuk membantu Ibu Watun telah membawa mereka ke jalan yang tidak bisa mereka kembali. Mereka terjebak dalam kegelapan, merindukan cahaya dan kehidupan yang pernah mereka miliki. Dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesedihan, mereka menyadari bahwa tidak semua yang terlihat bisa dijelaskan, dan kadang-kadang, keinginan untuk membantu bisa membawa kita ke dalam jurang kegelapan yang tak terduga.